Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diakui pemerintah ada faktor yang memperparah, yakni kerusakan lingkungan. Pemerintah dan aparat akan menelusuri dugaan pembalakan liar hingga dalam perusak ekologi di sekitar lokasi bencana. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera tak hanya disebabkan cuaca ekstrim. Pemerintah mengakui ada faktor yang memperparah, yakni kerusakan lingkungan di area hulu, baik itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun Aceh. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah sedang menelusuri kerusakan lingkungan secara serius dan investigasi menyeluruh. Pastikan penyaluran bantuan dan evakuasi pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memperoleh laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan airdrop dengan pesawat angkut TNI AU CN295, A2904, dan juga C130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI. TNI dan Polri dan instansi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menurunkan tim gabungan menyelidiki temuan kayu gelondongan yang terseret arus deras banjir. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tak sekedar aparat turun tangan, tapi masyarakat menanti pengusutan tuntas kerusakan lingkungan akibat masifnya pembukaan lahan dan gundulnya hutan di hulu. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah akui ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana di Sumatera. Untuk membahasnya, sudah bersama kami peneliti manajemen bencana dan lingkungan ITB, Pak Saud Sagala. Pak Saud, selamat sore. Selamat sore Mbak Gita. Ya Pak Saud, ketika Seskap Teddy dari Istana sendiri mengatakan bahwa ada kerusakan lingkungan yang memperparah bencana di Sumatera. Seperti apa sebenarnya kerusakan lingkungan yang dimaksud pemerintah ini? Saya kira kalau kita berbicara terkait kerusakan lingkungan itu berhubungan dengan bagaimana laju deforestasi di Sumatera yang termasuk tinggi ya di Indonesia. Dan ini berhubungan juga dengan konversi lahan di daerah tangkapan air. Jadi kalau kita melihat bentang alamnya Sumatera, kemudian juga Bukit Barisan, tentu banyak daerah sungai namanya. Berkaitan dengan hal itu ada artinya hubungan bagaimana lokasi-lokasi akan menangkap air dan mengalirkannya dalam waktu yang mungkin dipercepat oleh adanya sebuah siklon ataupun juga curah hujan yang tinggi, misalnya di atas 200 mm atau 300 mm, maka itu akan membuat dampak yang besar, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki kekuatan dalam hal menyerapkan air ataupun bahasa lainnya limpasan airnya menjadi tinggi, sehingga sedimentasi dan kemudian material-material bisa terangkut dan membawa banyak dampak yang kemudian menghantam banyak rumah, infrastruktur, bangunan, dan lain-lainnya. Oke, jadi sebenarnya seberapa parah kerusakan dari ekosistem hutan ini, Pak Saud? Bagaimana Anda mungkin melihat ya posisi hutan di hulu pada lokasi bencana ini, apakah memang sudah tidak seimbang secara alamnya? Iya, saya kira kita bisa melihat dari beberapa tangkapan layar dari citra satelit di beberapa tempat menunjukkan terdapat artinya wilayah-wilayah yang sebetulnya
memang sudah terbuka begitu ya, ataupun juga beralih fungsi, sehingga hal ini dikaitkan dengan tadi keterangan saya dari aliran sungai tadi, maka ketika terjadi hujan yang demikian deras itu menjadi berdampak yang luar biasa. Ditambah lagi memang kemiringan yang ada di Bukit Barisan itu membuat hal tersebut mempercepat derasnya air. Ataupun juga tidak hanya air tetapi material-material yang terbawa arus, dan dalam hal ini sebetulnya selain berbicara kerusakan, kita perlu juga memiliki kemampuan analisis resiko dari sebuah potensi banjir misalnya atau longsor yang disebabkan oleh kombinasi dari air ataupun curah hujan, climate, dan juga dengan kondisi alam yang sudah terbuka tadi, Mbak. Oke, jadi dari temuan ITB sendiri bagaimana melihat kondisi tutupan lahan begitu ya di Sumatera? Karena kan sebenarnya bisa dibilang bencana hidrometeorologi ini adalah pola yang sudah berulang bahkan selama 2 dekade terakhir, meskipun semakin lama semakin parah, Pak Saud. Iya, betul sekali. Jadi tadi malam saya baru berbicara di Ikatan Ahli Perencanaan Talk ya, IAP Talk, terkait Indonesia darurat bencana hidrometeorologi. Dari awal tahun saya kira Jakarta banjir di Maret 2025, kemudian September di Bali, September ini 2025 juga, dan berbagai tempat lain termasuk di Pantura dari Jawa. Dan dalam hal ini Sumatera juga mengalami hal yang sama, terutama ketika terjadi siklon senyar, dan berkaitan dengan hal itu ini sebetulnya berhubungan dengan kebijakan tata ruang kita yang boleh dibilang gagal, yang tidak mungkin juga menyiapkan bagaimana konversi lahan ataupun konversi hutan tadi mempertimbangkan analisis risikonya. Jadi kita harus menghitung setiap ada alih fungsi lahan, perlu ada dihitung eksternalitas. Jadi dalam keilmuan kami di perencanaan wilayah dan kota, kami biasanya bisa melihat bagaimana sebuah dampak yang ditimbulkan, dan itu kemudian diinternalisasi dengan misalnya penanaman kembali atau juga penyiapan upaya-upaya mitigasinya. Dan rasanya upaya yang komprehensif memperhatikan analisis risiko, alih fungsi lahan tadi, dan juga mitigasi, ini yang tidak berjalan dengan semestinya sehingga dampaknya luar biasa yang kemudian berdampak ke masyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan sisi lainnya juga bagaimana mengaitkannya dengan early warning system untuk sebuah katakanlah kondisi ekstrim seperti yang terjadi di siklon senyar ini. Dan mungkin kita perlu ingat bahwa Indonesia beberapa kali mengalami siklon yang besar seperti yang terjadi di siklon 2021 di Seroja, siklon Seroja di NTT, kemudian siklon Cempaka di sepanjang Jawa Timur begitu ya, dan Bali pada saat itu. Jadi potensi ini harus ada. Jadi pemerintah kerjasama perlu ada di berbagai sektor yang memperhatikan bagaimana kerusakan lingkungan tadi bisa memperparah risiko bencana, tetapi juga tata ruang harus bisa mengendalikan, dan kemudian sistem early warning mengingatkan kalau ada daerah-daerah yang memang akan risikonya parah dan tinggi sehingga masyarakat bisa diselamatkan. Atau lebih jauh lagi, tata ruang harusnya mengingatkan bagaimana masyarakat tidak tinggal di daerah sempadan sungai tadi dilindungi dengan upaya-upaya baik pendekatan-pendekatan alami maupun juga pendekatan-pendekatan pembangunan misalnya tanggul-tanggul penahan dan lain-lainnya untuk mencegah terjadi banjir dan longsor tadi. Oke, ketika tadi Pak Saud sempat mengatakan berbicara mengenai kebijakan tata ruang yang sepertinya tidak terkendali, apakah ini juga erat kaitannya begitu ya dengan aktivitas pertambangan, kemudian juga banyaknya pembangunan di lokasi bencana, bahkan juga kita ketahui ada perkebunan sawit juga. Ini kan yang menjadi faktor pemicu, karena banyak sekali yang menyebutkan ini salah satu faktor, bahkan faktor yang sangat besar, sangat signifikan. Ya, saya setuju secara umum ya. Memang kita perlu melihat bagaimana jelas ketika terjadi deforestasi, kemampuan dari lahan untuk menyerapkan air akan semakin kecil. Artinya air yang dilimpaskan atau run-off-nya akan semakin besar. Jadi hal itu menjadi sebuah pertimbangan penting. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa kita mengkalkulasi itu ketika memberi konsesi izin kepada misalnya pertambangan, kepada penggunaan alih fungsi, penggunaan kayu-kayu yang ada di hutan begitu ya, dan juga untuk katakanlah perkebunan kelapa sawit dan lain-lainnya. Ini harus ada perhitungannya. Ini berkaitan dengan teori eksternalitas yang saya sebutkan tadi, yang seringkali kita luput melihat hal itu, hanya melihat dari kacamata di lokasi tersebut. Jadi begini lebih jauhnya Mbak. Jadi dalam hal misalnya melihat untuk kegiatan sebuah hulu, itu selalu bisa berdampak kepada hilirnya. Nah, kacamatanya ini bisa berbeda, dan kita kadang-kadang tidak melihat
hal itu karena administrasinya berbeda. Hulunya di wilayah yang A, hilirnya di wilayah yang lain, sehingga pendekatan ini agak luput atau seringkali luput. Dan ini yang sebetulnya harus dilakukan dalam konteks misalnya lewat provinsi atau bahkan intervensi dari nasional. Oke, tapi apakah memang untuk zona hulu sendiri memang mutlak atau tidak diperbolehkan untuk diolah ataupun dibangun sebenarnya Pak Saud? Lebih baik begitu ya, kalau saya mau jujur, jelas hutan kita perlu lestarikan, tetapi memang pastinya kita perlu kalkulasi dengan baik di daerah mana yang katakanlah masih memungkinkan dalam arti memberi nilai tambah ekonomi, karena kan sebetulnya ini perdebatan antara ekonomi dan lingkungan. Dan ketika kita berbicara ekonomi, siapa sebetulnya yang mendapat benefit? Apakah ini masyarakat setempat atau juga pihak lain, investor dan lain-lainnya? Dan itu rasanya tidak betul-betul tuntas perdebatan hal itu, walaupun memang sebagian upaya-upaya itu adalah memberikan ekonomi juga bagi masyarakat. Oke, dengan situasi yang terjadi saat ini Pak Saud, apa sebenarnya langkah rehabilitasi yang mungkin paling mendesak yang harus dilakukan saat ini? Yang pertama adalah dilihat lagi tata ruangnya, apakah saya pernah melakukan kajian untuk Palu pasca gempa 2018. Pada saat itu hal yang penting diperhatikan adalah perubahan dari zonasi yang diperlukan. Mengapa? Karena ada tempat-tempat yang tidak bisa ditinggali lagi dalam waktu dekat. Misalnya sepadan sungai, kita harus perhatikan. Yang kedua juga tentu moratorium ataupun juga bahkan penanaman kembali daerah-daerah yang sudah gundul. Itu perlu diperhatikan supaya melihatnya dari sisi bagaimana ini hubungannya dengan ekologi politik. Jadi setiap kita melihat ada upaya katakanlah intervensi ekologi tadi, jika tidak diperhatikan dari sisi bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat, jadi hitung-hitungannya itu perlu ada, cost benefitnya perlu ada. Inikah membawa kerugian atau ekonomi yang hanya sesaat begitu ya? Sementara perubahan iklim akan terus terjadi begitu ya. Jadi kita harus memasukkan ini dalam kerangka ekologi politik sehingga pembangunan itu memperhatikan risiko-risiko yang timbul termasuk risiko ekologi. Baik, harapan kita bersama supaya diatensi pemerintah supaya tidak semakin parah terjadinya kerusakan lingkungan. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Saud Sagala selaku peneliti manajemen bencana dan lingkungan ITB sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak Saud, sehat selalu.